Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda dan berada. Saudaraku, hari ini adalah tanggal 13 Jumat, yaitu bulan Februari 2026. Sambil nunggu momentum untuk Jumatan, kita mencoba untuk sedikit memperluas wawasan kita. Nah, ini di sini saya hendak membacakan sebuah firman Allah yang saya ambil daripada surah Al-Ahzab, surat nomor 33 ayat 40. Bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makana Muhammadu aba ahdi mirijalikum walaki Rasulullahi wa khataman nabiyina wa kanallahu bikulli syai'in alim. Artinya, tidaklah Muhammad itu bapak salah seorang laki-laki kamu, melainkan dia adalah Rasul yang ada pada kesudahan nabi-nabi. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Nah, itu. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Muhammad, orang yang membawa sifat, itu tubuh berjasad, saudaraku. Nah, beliau itu bukan bapak dari salah seorang laki-laki kamu, tetapi dia itu Rasul. Kalau boleh kita katakan, dia itu adalah tempat nyatanya Rasul, tempat nyatanya hamdu, tempat nyatanya sifat sidik amanat tabi fatona, yang berperan sebagai khataman nabiyyin, penutup para nabi-nabi. Maka beliau ini mempunyai pengetahuan tentang awal sebelum alam dijadikan, cerita tentang Adam sampai dia, bahkan sampai masa akhirat nanti. Nah, pengetahuan ini dimiliki oleh beliau karena ada transfer pengetahuan dari Allah Rasul via Jibril, yaitu sewaktu dia dirangkul sampai 3 kali. Sudah itu Muhammad melihat awal dan akhir, zahir dan batin. Hanya ceritanya masih acak. Makanya beberapa wahyu tertentu diawali dengan kalimat wa'iz. Ingatlah hai Muhammad. Ingatlah hai Muhammad. Ingatlah hai Muhammad. Karena dia tahu tapi dia lupa, terutama susunannya itu, karena dia masuk dalam artian keseluruhan, awal dan akhir, zahir dan batin. Itu saudaraku, beliau inilah khataman nabiyyin, penutup atau kesudahan nabi-nabi. Nah, ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad bin Abdullah oleh Allah Rasul via Jibril karena ada kejadian yang sangat manusiawi. Nah, pada waktu itu terjadi perceraian antara sahabat Zaid bin Harithah dengan Zainab binti Jahsh. Kedua-duanya murid Nabi Muhammad. Kenapa terjadi perceraian? Karena adanya ketidaksekupuan itu. Kelasnya itu berbeda. Zainab itu adalah orang kaya, anak bangsawan, sementara Zaid bin Harithah adalah orang miskin. Kebenaran mereka ini adalah satu perguruan belajar dengan Nabi Muhammad. Jadi karena aura kaji, aura pemahaman, maka Zainab ini ya menerima semua kenyataan. Tadinya begitu.
Kalau Zaid karena dia orang miskin, ya enjoy saja. Dia beristri dengan orang kaya. Tapi dalam perjalanan, kehidupan ini adalah fakta. Tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dipengaruhi oleh rasa, kajian, ataupun paham apapun. Ya bedalah. Cara berpikir laki-laki dan perempuan itu berbeda. Perasaan pun beda. Itu sudah mutlak. Tapi adalah status sosial, saudaraku. Sang suami adalah orang miskin, orang papa. Istri adalah anak orang kaya. Jadi cara berpikir, berperasaan, bergerak, bertindak, sang istri lebih gesit daripada suami. Gitu. Akhirnya sering terjadi bulian, cacian, usaha merendahkan suami. Maka terjadilah perceraian. Cerai mereka itu. Nah, kemudian tidak lama itu, atau setelah itu, Nabi Muhammad menikahi Zainab binti Jahsh. Padahal Zaid bin Harisah itulah anak angkat beliau. Nah, ini dalam pandangan adab dan adat saat itu aneh dan tidak biasa. Maka timbul gunjingan, upatan, cacian, serta macam-macam terhadap Muhammad bin Abdullah ini. Yang lebih tidak enak lagi, dikatakan Muhammad itu menikahi janda anaknya sendiri. Gitu. Jadi kata Muhammad, Zaid itu bukan anak saya, tapi anak Aritsah. Jadi hanya anak angkat saja. Dan yang jadi masalah, kenapa Muhammad menikahi? Apa faktornya? Apa sebabnya? Ya tentu inilah dalam hal manusiawi, saudaraku. Pahamlah kita itu. Tapi ulama mengatakan, Pak Abu, ayat ini untuk menjelaskan bahwa anak angkat itu bukan anak kandung. Nah, pertanyaannya, apa itu perlu dijelaskan? Kalau anak angkat itu bukan anak kandung, apa perlu diterangkan? Itu tanpa dijelaskan pun orang paham. Ya anak angkat, ya anak angkat lah. Anak kandung, ya anak kandung. Tetapi sudahlah. Nabi Muhammad itu kan manusia juga. Muhammad bin Abdullah orang Arab adalah manusia juga. Hanya saja pada dada beliau itu ada hamdu, ada sifat sidik, amanah, tabligh, fatanah, yang ia besertaan dengan ruh Nabi Muhammad itu sendiri. Nah, kalau begitu ceritanya, berarti isi dalam dada Nabi Muhammad sama dengan nabi-nabi lain. Lah iyalah. Dari Nabi Idris sampai Nabi Muhammad, isi itu hamdu semua. Padanya ada sifat yang 4, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Ia bersama dengan ruh itu sendiri. Jadi ruh itu ya ruh. Dia bersifat dengan sifat sidik, amanah, tabligh, fatanah. Makanya dia katakan hamdu. Turunan daripada Ahmad atau Alhamdu yang ada dalam dada Adam alaihissalam. Itu. Lah, bagaimana dengan kita? Ya sama saja. Dalam dada kita adalah ruh, membawa sifat sidik, amanah, tabligh, fatanah. Makanya dikatakan hamdu. Turunan daripada Ahmad atau Alhamdu. Makanya dikatakan oleh Allah dan Rasul via Adam, ana abul arwah wa Adam abul bashar. Aku inilah bapak daripada semua ruh. Kata Ahmad, kata Alhamdu, yang alam dada Adam. Sedangkan tubuh itulah bapaknya adalah Adam. Tubuh di mana saya bersemayam di dalamnya. Maka dikunci dengan
wa walidi wa ma walad, demi bapak dan demi anaknya. Titik, selesai. Nah, jadi di sini tidak ada kisah tentang di dalam dada Nabi Muhammad itu adalah Alhamdu atau Ahmad. Tidak ada kisahnya itu. Tidak ada ceritanya, tidak ada ayatnya, tidak ada dalilnya. Tidak ada. Yang kita ketahui bahwa Allah dan Rasul berfirman melalui Jibril, wa wajaddaka dalang fahada. Aku temui engkau itu sesat, wahai Nabi Muhammad bin Abdullah, maka aku tunjukkan. Kata siapa? Kata Allah dan Rasul via Jibril. Itu. Kemudian Nabi Muhammad juga punya kesalahan. Kalau kejadian yang pertama itu kejanggalan. Dia menikahi mantan istri anak angkatnya, itu kejanggalan. Walaupun tidak berdosa. Tapi ada kesalahan. Sewaktu Nabi Muhammad bercengkerama dengan tokoh-tokoh Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, dan tokoh-tokoh lainnya. Harapan Nabi Muhammad ada negosiasi mereka itu bisa masuk Islam. Karena perjuangan ini sangat berat. Butuh orang, butuh uang, dan butuh tenaga, serta butuh perjuangan orang-orang yang kuat. Nah, di sini keseriusan Muhammad bukan main, luar biasa. Tiba-tiba datanglah murid pengajian beliau, Abdullah ibnu Maktum, seorang tunanetra. Lalu Nabi Muhammad tadi bermuka masam dia, berpaling dia, menunjukkan ketidaksukaan, ketidaksenangnya. Nah, keadaan ini ditegur oleh Allah dan Rasul via Jibril. Ingat, ditegur oleh Allah dan Rasul via Jibril. Hai Muhammad, tidak boleh begitu. Belum tentu orang yang engkau ajak dialog itu ikut kamu menjadi Islam, belum tentu. Tetapi ini sudah pasti loh. Dia sudah Islam, sudah mengaji, sudah mengikuti ajaranmu. Siapa tahu tujuan dia bertanya itu untuk mensucikan dirinya, untuk menambah pengetahuannya agar dia dekat dengan Allah Rasul. Kok kamu begitu loh? Jangan begitu loh. Jangan ya Muhammad. Ini Allah dan Rasul via Jibril menasihati Nabi Muhammad bin Abdullah. Kalau memang dalam dada Nabi Muhammad itu Allah dan Rasul, apa mungkin seperti itu perilaku Nabi Muhammad? Kalau memang dalam dada Nabi Muhammad itu adalah Allah dan Rasul, lalu Jibril ini siapa? Kok menasihati Allah dan Rasul yang dalam dada Nabi Muhammad? Apakah ada Tuhan di atas Allah? Jibril utusan Tuhan di atas Allah, apa begitu? Camkan saudaraku. Nah, kemudian ada lagi kisah seketika Nabi Muhammad diajak oleh Jibril berbicara tentang pertikaian malaikat di langit, tepatnya di sorga. Itu dengan siapa pertikaian itu? Ya dengan Allah. Tapi bukan hanya malaikat saja, jin pun ada di situ. Iblis juga ada di situ. Sewaktu tentang Adam ini hendak dijadikan. Apa kata Nabi Muhammad? Sesungguhnya aku tidak tahu sedikit pun tentang persoalan itu. Tidak mengerti sedikit pun tentang persoalan itu. Tidak ada ketahuan aku. Tidak ada paham aku. Tidak mengerti aku cerita itu. Sungguh loh. Ini apa maksudnya saudaraku? Kalau memang Allah dan Rasul dalam dada Nabi Muhammad, masa iya dia ngomong seperti itu? Nah,
Kemudian lagi, alangkah janggalnya seorang Jibril berkata kepada Allah dan Rasul dalam bahasa umum yang ada pada kitab. Apa kata Jibril ngomong sama Muhammad? Wa iz, wa iz, wa iz. Ingatlah, ingatlah, ingatlah. Kenapa Jibril ngomong seperti itu? Karena Muhammad sudah tahu awal, tahu akhir. Tahu zahir, tahu batin. Tapi belum tersusun, belum tertata. Maka disuruh mengingat, mengingat, mengingat. Memangnya Muhammad itu lupa? Benar, Muhammad itu lupa. Tapi ingat loh, dalam dada Muhammad itu Allah dan Rasul. Yakin kita Allah Rasul itu lupa tentang kisah itu. Dikatakan pula oleh Jibril, ingatlah wahai Allah dan Rasul dalam dada Muhammad. Seketika Tuhanmu berkata kepada malaikat. Kan ada ayat itu. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni khalaqal basara min tin. Ingatlah wahai yang dalam dada Nabi Muhammad. Itu Allah dan Rasul. Seketika Tuhan kamu berkata kepada malaikat bahwa Tuhan kami ingin menjadikan basyara daripada tanah. Tuhan kamu loh. Mungkinkah itu? Jibril itu berkata kepada Muhammad, sejatinya berkata kepada dalam dada Muhammad itu Allah Rasul. Ya tidaklah. Tidak begitu, saudaraku. Apalagi dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad itu sebagai manusia biasa, sebagai nabi juga, sebagai utusan Allah Rasul juga, dia dihina, dicaci, dimaki, dilempar kotoran onta, lempar batu sampai berdarah-darah kepalanya. Apa sehina itu Allah dan Rasul dalam dada Nabi Muhammad dibuat oleh makhluknya sendiri? Bahkan dikejar-kejar, tidak dibunuh. Apa sehina itu Allah dan Rasul dalam dada Nabi Muhammad dibuat oleh makhluknya sendiri? Ya kalau memang begitu, apa bedanya kita dengan saudara kita di seberang? Beliau itu disalib, menderita, tersiksa oleh musuh demi menyelamatkan jiwa rohani, spiritual kaum dan umatnya agar tidak berdosa. Nah, saya harap kita tidak sepaham seperti itu, saudaraku. Tetaplah Allah dan Rasul itu nyata pada Adam. Itu ada dalilnya, ada ayatnya, ada kisahnya, ada sejarahnya. Kalau di Muhammad ini tidak ada. Tidak ada sejarahnya, saudaraku. Tidak ada ayatnya, tidak ada dalilnya. Kalau Allah Rasul itu alam dada beliau, tidak ada dalilnya. Coba kita perhatikan ya, perbandingan Muhammad dengan Adam. Muhammad itu dijadikan terakhir. Proses Allah, Rasul, ayah bundanya dalam bentuk seksualitas. Itu satu. Muhammad itu tidak pernah disujuti oleh malaikat. Tidak pernah, saudaraku. Tidak ada dalilnya, kisah Qur'annya, kisah hadisnya dia itu disujuti oleh malaikat. Tidak ada. Muhammad itu di dalam hidupnya sejak dari lahir sampai dia wafat, misi yang dia bawa sebagai Rasul dan Nabi terakhir, sebagai khataman nabiyyin, selalu saja melalui Jibril. Tidak ada langsung kepada Allah, kepada hamdum dengan Allah, atau kepada Ahmad, atau kepada Alhamdulillah. Tidak ada ceritanya begitu.
yang adalah Alhamdu atau Ahmad ada dalam dada Adam, sang laki-laki perkasa. Di dalam misi beliau bernama dengan nama Jibril. Ada. Jadi Muhammad itu hanya sebatas Adam, tidak sampai kepada Allah dan Rasul, saudaraku. Kepada Alhamdu atau Ahmad, tidak sampai.